Ya, elektabilitas Sandi Uno, Erick Thohir dan juga AHY bersaing sebagai Cawapres 2024. Belum adanya capres yang memiliki elektabilitas aman membuat pemilihan calon wakil presiden ini pun juga menjadi sangat penting. Siapa kira-kira cawapres yang memang mampu menopang angka keterpilihan bagi capres di 2024? Sudah hadir bersama kami di studio pada malam hari ini pemirsa, Mas Abi Rekso, Sekjen MPN Pusat Kedaulatan Rakyat. Selamat malam Mas Abi. Malam, Mbak. Kemudian juga ada Sekretaris Sedulur Sandiaga Uno, Mas Dedi Ahmad. Selamat malam, Sedulur. Selamat malam Mas juga. Dedi. Iya, alhamdulillah. Dan selain itu pemirsa juga bergabung dalam sambungan Zoom pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam Mas Hanta. Selamat malam. Ya. Salam sehat untuk Anda Mas Hanta. Dan juga ada Mas Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Selamat malam Mas Herbut. Malam Mbak Rizka, semua teman-teman, Mas Hanta. Baik, saya ke Mas Hanta terlebih dahulu, Bapak-Bapak, karena yang memunculkan survei pada hari ini yang trending topik juga adalah dari Poltreking. Mas Hanta, ini nama-nama yang disebutkan atau nama-nama yang mencuat adalah memang nama-nama yang sudah ramai diperbincangkan oleh publik. Bagaimana dengan hasil simulasi untuk cawapres dari hasil survei, Anda membacanya seperti apa, Mas Hanta? Ya, pertama untuk capres memang tidak ada perbedaan ya. Hampir sama 1-2 tahun ini hampir berbagai macam lembaga survei itu menunjukkan bahwa 3 capres terkuat, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo dan Anies Baswedan. Meskipun sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh, masih tipis, sementara pemilu kita masih 20 bulan, artinya masih mungkin dinamis. Tapi nama-nama lain untuk menyusul agak susah. Nah, yang menarik tadi saya katakan adalah parameter cawapres. Apakah penting? Menurut saya penting karena pilpres ini tidak diikuti oleh incumbent lagi. Beda kalau incumbent yang periode kedua, faktor itu tidak terlalu determinan. Nah, karena ini adalah periode pertama, artinya tidak ada incumbent, maka cawapres menjadi variabel yang sangat penting untuk menentukan kemenangan. Misalnya dulu Pak JK di periode Pak SBY pertama maupun Pak Jokowi di periode pertama. Nah, siapa-siapa namanya kami rekam muncullah nama cawapres yang potensial, yang paling mungkin dinamis di level di nama-nama cawapres. Kalau capres relatif meskipun masih ada kemungkinan, tapi agak sulit untuk nama-nama di luar 3 nama itu. Sudah cukup stabil, yang lain melemah. Tapi cawapres mungkin dinamis, dan inilah mungkin peta kompetisinya akan mengarah pada perebutan kompetisi posisi cawapres. Namanya tadi di prolog MND sudah ada satu Sandiaga Uno yang tertinggi, beliau masih punya ceruk karena mantan cawapres. Yang kedua adalah Erick Thohir, kemudian adalah AHY. Tiga nama ini untuk posisi cawapres mereka melampaui 2 digit di atas 10%. Seperti capres memang lemah ya. Kemudian ada 2 di bawahnya yaitu Ridwan Kamil, kemudian di atas 5% ini sebenarnya, kemudian Puan Maharani, dan satu lagi ada Kofifa 4,9% sebenarnya kalau mau ditambahkan. Baik, Mas Hanta, sebenarnya di antara kalau kita ambil 3 terbesar begitu ya, tidak ada yang terlalu menonjol begitu, tidak ada yang terlalu menonjol signifikan, bahkan perbedaannya pun sebenarnya hanya tipis gitu. Bagaimana Anda membaca bahwa peluang dari ketiga atau mungkin kelima dari cawapres yang memang sudah terbaca begitu oleh masyarakat? Nah, karena waktu masih cukup panjang, mereka masih punya waktu saya kira ya, banyak variabel politik untuk mereka manfaatkan, Mas Sandi, Mas Erick, dan Mas AHY. Jadi saya kira ada plus minus semua. Ada yang punya partai politik, kemudian mereka punya panggung strategis. Misalnya, Sandi dan Erick ada 2 menteri yang punya panggung strategis. Satu menteri BUMN, yang satu adalah menteri pariwisata. Itu panggung strategis bagi mereka untuk meningkatkan elektabilitasnya. Seperti apa untuk merebut, untuk menarik perhatian publik misalnya. Dengan atraktif, kemudian apakah mereka berhasil mendapatkan momentum politik. Begitu juga dengan figur-figur yang lainnya ya, AHY sebagai ketua umum partai dan sebagainya. Nah, ini kan ujungnya mereka harus mendapatkan tempat sekaligus. Jadi putaran dinamika skema koalisi kita, satu apakah berputar pada kekuatan elektabilitas figur-figur elektabilitas, terbentuknya pola koalisi. Yang kedua, berkelindahan nanti seperti apa adalah para pemilik boarding pass, tiket partai. Nah, 2 ini, kalau ternyata yang menentukan adalah pemilik tiket, karena kita punya regulasinya, konstitusi di dalam undang-undang di syaratnya ada 20% untuk mengusung capres. Nah, ini sangat menentukan partai. Apakah nanti partai lah yang menentukan memiliki
peranan yang sangat signifikan, yang sangat dominan, sehingga orang-orang yang memiliki dukungan publik, elektabilitas tinggi yang kita rekam dari berbagai macam survei ini tidak pada tempat. Akhirnya tergantung pada partai politik. Tetapi poin survei ini paling tidak merekam persepsi publik, ada nama-nama yang relatif didukung oleh publik. Jaraknya tipis, seperti saya katakan, tapi menurut saya lumayan ya, sudah 2 digit dengan posisi Sandi. Sebenarnya tidak, Sandi karena punya mantan cawapres, wajar dia punya ceruk. Nah, ada nama baru AHY dan Erick Thohir. Kemudian juga ada nama lain. Nah, mereka saya kira adalah figur-figur baru, bisa dikatakan generasi kepemimpinan Indonesia yang relatif baru ya. Mereka punya peluang untuk kemudian misalnya kita menggunakan basis data survei disandingkan dengan Prabowo dengan Anies atau dengan Ganjar. Kalau ini kemudian disambut oleh partai politik, karena yang memasangkan skema politik lagi-lagi kan di partai politik. Jadi cawapres ini poin saya sangat menentukan kemenangan. Karena cawapres ini apakah variabel modal dia sebagai modal elektabilitas, apakah modal logistik yang dimiliki sang cawapres, atau modal boarding pass partai yang dia miliki antara 3 itu untuk dipasangkan dengan capres. Nah, poin saya modal elektabilitas paling diperlukan. Karena akan menentukan kemenangan dari simulasi kami lakukan ketika dia dipasangkan dengan si A dan si B, itu ada fluktuasi, ada pergerakan, ada turun naik antara dipasangkan dengan si A dan si B. Baik. Kalau saya minta pandangan dari Mas Herbut, dari kacamata Anda begitu ya, dari Anda sebagai seorang komunikasi politik juga begitu, Anda membacanya seberapa menarik sebenarnya nama-nama cawapres yang muncul begitu dari hasil survei poltreking untuk hari ini? Ya, kami mencermati ya hasil survei yang dilakukan oleh Mas Hanta ya, teman-teman poltreking. Nama-nama yang muncul dari hasil survei ini tentu tidak jauh berbeda dengan nama-nama yang muncul pada lembaga lain. Nah, ada yang menarik menurut saya ketika Mas Hanta dan teman-teman poltreking itu memotret calon wakil presiden. Saya kira ini juga menarik gitu ya. Hampir semua lembaga survei itu biasanya membuat simulasi pasangan. Nah, ini yang menarik selain simulasi pasangan adalah ketika misalnya nama Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, dan juga nama AHY serta Mbak Puan itu merupakan kandidat-kandidat yang memiliki nominasi kuat ya untuk jadi wakil presiden. Nah, bagi kami Partai Perindo tentu ini adalah satu potret yang terus-menerus harus dilihat ya. Kita tahu bahwa pemilu memang masih sekitar 23 bulan ya, 22-23 bulan. Tapi tentu ini adalah hal yang sangat mungkin kita lihat ya sebagai satu partai politik yang kami terus membangun komunikasi politik kepada tokoh-tokoh yang ada, dan perlu kami sampaikan bahwa tokoh-tokoh yang masuk radar survei di poltreking inilah tokoh-tokoh yang selama ini juga membangun komunikasi baik dengan Partai Perindo gitu ya. Sebagai partai yang yang masuk di parlemen ya, di Senayan, namun tentu ada regulasi lain, yaitu untuk mengusung 25% suara nasional yang kami juga membangun komunikasi politik dengan partai-partai parlemen maupun partai-partai non-parlemen. Nah, ini sangat menarik. Apalagi kami di internal juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami berkeinginan kuat bahwa Partai Perindo untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden bersama-sama tentu partai-partai yang lain. Gitu, baik. Mbak. Adakah yang memang sudah menjadi incaran gitu, Mas Herbut? Ya, dari nama-nama itu ya ada beberapa nama-nama yang memang sangat intens ya berkomunikasi dengan kami di DPP maupun dengan ketua umum ya. Ya tentu saya tidak bisa nyebut karena memang politik masih itu sangat cair, dan saya tersenyum ya ketika misalnya Mas Hanta menyebutkan nama-nama itu, dan nama-nama itu juga yang sangat tadi melakukan komunikasi politik kepada Partai Perindo. Gitu, Mbak. Arti senyumnya apa ini kalau boleh disampaikan? Ya, sesuai dengan gambaran begitu ini, yang memang sudah dituliskan gitu oleh partai. Ya, memang kami tengah menyiapkan. Jadi seperti disampaikan oleh Ketua Umum di beberapa kesempatan bahwa kita tidak ingin hanya menjadi penonton ya di dalam kontestasi Pilpres. Kita harus memberikan dukungan full ya
kepada calon presiden. Nah, maka itu langkah-langkah politik yang dilakukan adalah membangun komunikasi politik dengan tokoh-tokoh. Dan tokoh-tokoh itu muncul dalam survei poltreking pada saat ini gitu ya, baik itu yang di jajaran presiden, calon presiden, dan tadi saya sampaikan di jajaran wakil presiden pun nama-nama yang sangat intens berkomunikasi dengan kami itu mendapatkan posisi atau preferensi publik yang sangat baik gitu. Baik, kalau begitu. Nanti kita lanjutkan kembali, saya akan berbincang juga dengan Mas Abi dan juga ke Mas Dedi begitu ya, kaitannya dengan hasil ini. Pemirsa, kita masih akan kembali ke hadapan Anda kaitannya dengan hasil survei yang sudah dilakukan oleh Poltreking dan juga bagaimana sebenarnya kompetensi atau kontestasi dari para cawapres ini di 2024. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.